Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jawa Timur. 6 orang terlibat Polda Sumatera 2 diantaranya Utara. pasangan. Dalam penangkapannya, polisi di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Berdasarkan data yang kita lihat pada diagram sepanjang tahun 2024 tercatat ratusan pelajar dan mahasiswa terlapor dalam kasus narkoba setiap bulannya. Pada bulan Januari terdapat 628 kasus, Februari 427 kasus, lalu meningkat tajam di bulan Maret menjadi 726 kasus. Meskipun sempat menurun di bulan April dengan 425 kasus, angka kembali melonjak pada Mei hingga 793 kasus. Dan Juli mencapai 765 kasus. Hingga akhir tahun, jumlah kasus masih tergolong tinggi dan terus berfluktuasi. Data ini menunjukkan satu hal penting, ancaman narkoba tetap terhadap generasi muda masih sangat nyata dan belum berhenti. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi peringatan serius bagi kita semua. Bayangkan, kondisi tubuh dan akal yang ideal, sistem saraf bekerja dengan seimbang, konsentrasi terjaga, koordinasi tangan dan kaki baik, refleks cepat, serta fisik yang kuat. Inilah kondisi yang dibutuhkan para pelajar dan mahasiswa untuk belajar dengan optimal, berprestasi, dan meraih masa depan. Namun, semua itu bisa hancur ketika narkoba mulai masuk ke dalam tubuh. Secara ilmiah, narkoba merusak sistem saraf pusat, otak yang seharusnya mengatur fokus, keseimbangan, dan pengambilan keputusan justru melemah. Dampaknya terlihat nyata, konsentrasi menurun, refleks melambat, dan koordinasi terganggu. Daya tahan tubuh melemah, dan emosi menjadi tidak stabil. Aktivitas sederhana seperti belajar fokus, berolahraga, atau mengambil keputusan yang tepat menjadi jauh lebih sulit. Dampak narkoba tidak berhenti pada individu. Ketergantungan narkoba seperti memicu masalah yang lebih luas, seperti prestasi akademik yang menurun, putus sekolah, konflik dalam keluarga, hingga meningkatnya masalah sosial di lingkungan sekitar. Semakin banyaknya generasi muda yang terjerat narkoba, semakin banyak pula kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara. Dalam pandangan Islam, akal adalah amanah dan cahaya yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Menjaga akal bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab iman. Narkoba bukan sekadar melanggar hukum, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah karena merusak akal, fisik, dan masa depan manusia. Menjaga akal berarti menjaga kehormatan diri, sementara narkoba justru menjerumuskan manusia pada kerusakan dan penyesalan. Pelajar dan mahasiswa adalah generasi dengan potensi fisik dan mental yang baik. Namun, narkoba menggerogoti potensi itu secara perlahan, merusak konsentrasi, melemahkan kendali diri, dan menghancurkan prestasi. Oleh karena itu, menolak narkoba bukan sekadar soal takut hukuman, tetapi pilihan sadar untuk melindungi masa depan. Pencegahan narkoba dimulai dari langkah sederhana, memahami bahaya narkoba dengan benar, berani berkata tidak, menjalani gaya hidup sehat, aktif bergerak, belajar dengan fokus, berkarya, dan memperkuat iman. Yang tak kalah penting, saling mengingatkan dan peduli terhadap sesama. Kampanye ini bukan hanya ajakan, tetapi peringatan dan tanggung jawab bersama.
Jadi, kita ingin generasi muda tetap kuat, sehat, dan berprestasi, maka jawabannya hanya satu. Jaga akal, kuatkan raga, dan lindungi masa depan. Gue lagi pusing banget nih. Ada solusi nggak? Gue ada kenalan, gue mau minum barang baru. Barang apa tuh? Boleh deh. Ntar ya gue telepon dulu. Halo, nih temen gue ada yang mau beli barang nih. Pakai yang gocap, ada gak? Halo, lu mau paket berapa? Paket gocap. Udah nih, gue anterin ya. Kepan ikut gue yuk. Ayo, boleh. Anterin barang kita. Thank you ya. Lu udah jam segini kok, balik dulu ya. Duluan ya. Udah jam segini kok juga balik lu. Kok kalau gue pusing ya? Apa jangan-jangan gara-gara tadi? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban harta, menjudi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Dalam agama Kristen mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah bait tempat Roh Kudus berdiam. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Oleh karena itu, umat Kristen dipanggil untuk memuliakan nama Allah dengan tubuh mereka. Menggunakan narkoba berarti merusak, mencemari dan menghancurkan tubuh yang dianggap tidak menghargai pemberian Tuhan.